Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana dengan kita mengamati tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yaitu hewan dan tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan itu hanya alat tulis dan lembar data pengamatan. Langkah kerja yang pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikut ini adalah berupa hewan yang saya temui di sekitar lingkungan kita. Yang pertama ada sapi, kucing, kaki seribu, kambing, dan kecoa. Selanjutnya ada hasil temuan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada pohon pisang, pohon belimbing, pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon singkong. Langkah kerja yang kedua adalah catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja yang ketiga ialah amati ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah dicatat. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bergerak dengan caranya masing-masing. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergeraknya. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya, matahari, dan media pertumbuhan. Seperti pada video berikut, sapi bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon kelapa bergerak mengikuti rangsangan cahaya matahari. Yang kedua adalah ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, insang, dan trakea. Tumbuhan bernapas menggunakan alat pernapasan berupa stomata dan lintesel. Di sini alat pernapasan kaki seribu melalui trakea, sedangkan pohon singkong bernapas melalui stomata dan lintesel pada daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makanan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging dan tumbuhan dari biji-bijian, sedangkan tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Di sini ada kucing dan pohon belimbing. Kucing pemakan daging, yaitu karnivora, sedangkan pohon belimbing memakan unsur hara dan membutuhkan air. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Di sini ada pohon pisang dan kambing. Pohon pisang yang awalnya rendah menjadi lebih tinggi, sedangkan kambing tumbuh menjadi lebih besar dan sedikit gemuk. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ada juga bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya fertilisasi atau penyerbukan. Sedangkan generatif adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Di sini ada pohon pinang dan kecoa. Pohon pinang berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu bertunas, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan, yaitu peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan air, dan sebagainya lainnya. Kaki seribu memiliki bentuk kepekaan, yaitu mengeluarkan gas hidrogen, sedangkan bentuk kepekaan pohon belimbing adalah peka terhadap cahaya matahari.
Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah ekresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan melakukan ekresi melalui stomata dan lintasel. Langkah kerja selanjutnya yaitu membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan yang telah kita lakukan. Berikut adalah data pengamatan yang telah dibuat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap ciri-ciri makhluk hidup mempunyai ciri-ciri makhluk hidup yang disebutkan sebelumnya. Itu saja video mengenai tentang praktikum IPA. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.